Bete. BBB, saatnya baca berita bareng Berko Tole. Halo Debers, ini Berko. Bima Tole di sini. Halo Le. Halo Ben. Jumpa lagi Le. Iya nih, jumpa lagi kita nih. Nanya kabar lagi gak nih? Kayaknya harus. Itu Harus. karena kita kan udah seminggu nggak ketemu. Seminggu ya? Iya dong. Udah hampir seminggu nih, dan bentar lagi mendekati Lebaran, makin dekat lagi. Udah makin dekat ini. Makin dekat lagi. Iya Berarti ya mungkin 2 hari lagi kali ya. Ya, kemungkinan. Ya, kalau memang bener ya, memang udah Iya. 2 hari kita Lebaran udah 2 hari lagi. Heeh. Puasa, Alhamdulillah. Gue selalu nanya puasa sih Lancar, pasti. lancar dong. Karena gue ragu banget sama muka-muka lu Le. Muka lu muka rendang banget soalnya. Emang sih. Cuma tapi gue kalau masalah soal Makanan. puasa gue selalu Aman. aman, nggak pernah gue. Iya, saya takutnya kan namanya dulu kan orang kerja lapangan Iya nih, sih. ya kan. Orang kerja lapangan kan lagi masang apa MCB atau apa gitu kan. Iya, benar. Buset, ya Allah, panas banget itu kan. Ada orang minum apa jus. Justru temen gue yang sekarang nih udah mancing gue, udah Bukan mancing mania. mancing buat Oh, mata. coba. Mancing mania. Tapi mah. gimana lu? Tapi gue nggak pernah terpengaruh jadinya. Amin. Nah, nih, kaget banget ya. Ini di sini kita kan biasa berdua, Le. Oke. Buat baca berita nih, berdua Iya. Berko, Tole. Di sini kita kedatangan satu orang nih, Le. Siapa tuh? Teman main kita juga. Oke. Ya kan? Iya. Udah lama juga gak ketemu nih. Wah, bener banget. Nih. Kalau ngelihat dia tuh gue dari kecil ini orang pribadi yang wah, gue salut banget sama dia dari main bola. Ya kan, dulu gue main sama dia dulu pas kecil, main hujan-hujanan. Gue dulu orang tua gue juga ngubungin sanak saudara dari luar kota tuh pakai jasanya dia. Oh iya, oke. Nah, kita bakal ngomong itu juga. Raffi. Oke. Yes. Halo, Ben. Raffi. Ini dipanggilnya Tole juga, Le. Tapi jangan panggil Tole, ntar lu bingung nanti kalau lu Tole Raffi, Tole Bima, ya kan? Iya. Tapi gue kayaknya emang kita nyaman manggil Smegol aja kali ya. Oke. Halo, Gol. Apa kabar, Gol? Alhamdulillah baik, Pier. Baik ya. Puasa gimana? Alhamdulillah lancar. Kerja. Pulang, kerja lagi. Iya, masa nggak perlu. Bisa hidup lu di perusahaan. Emang ada jasa oyonya. Puasa lu lancar, Le? Alhamdulillah lancar, Pier. Lu Kan gimana, Pier? Gue alhamdulillah lancar. Tole Bima juga tuh. Udah ada yang bantu? Gue selalu ngingetin dia. Gue takutnya yang gue bilang tadi dari awal kan, gue ngeliat muka dia tuh agak ragu-ragu gitu. Soalnya emak gue katanya sering lihat di wartegnya. Kayaknya tuh si Bima deh Ji ngomong gitu. Ya juga lewat, Ben. Oh, lewat doang. Nah, lu gimana bisnis kopi shop nih? Lancar. Alhamdulillah lancar Alhamdulillah. aja. Tapi bukan punya gua Oke. cuma bisnis Ngelola lah development ya. doang. Nah itu yang gue bilang tadi dari awal, gue selalu temani orang. Gue dari kecil kan temen sama dia nih, ya mungkin lu juga kan dari sama gue dari pas kita kecil kan. Ya benar, gue juga sempat main kok. Mas. Nah nih orang nih yang gue tahu dulu tuh apa jago banget main bolanya, Le. Oh iya, gue tahu tuh dia pas SSB ya? Sempat ikut SSB juga nih. Dia SSB. tadi tahu. Ya kan, Le, SSB. Tahun Iya, berapa sih, Le? itu 2010 2011. Umur berapa ya dulu ya? Umur 11 11 tahun. tahun. Emang 11 tahun, bukan lebih Iya. kecil lagi, perasaan lebih kecil lagi ya dulu ya. Oh, kalau SSB Ini zaman lu masih ngaji, Le. Gue gak jajan umur 10 tahun, Ben. Gue inget dulu si Smegol tuh satu pengajian sama itu, iya gak sih dia ini gak sih? enggak deh kayaknya. Oh, berarti gue salah orang dong. Salah orang. Oh, mungkin mirip. Iya, mirip. Iya, main bola jago banget, Le. Emang Zaman dulu iya. gue sering banget main di lapangan kan. Main bola sama dia. Wah, ini orang dari kita orang-orang yang apa ibaratnya street football gitu ya bahasanya. Benar. Ini orang yang terlatih sendiri gitu. Iya, Lu bola iya. udah lanjutin lagi ya? Wah, udah enggak Biar semenjak ada dualisme di Oh, iya. Indonesia tuh. Tahu enggak lu, Le, dualisme? Tulismu gue gak tahu. Aduh, apa tuh lo? Kalau boleh jelasin. Nih buat para debers juga mungkin yang Iya, sekarang boleh. nggak ngikutin bola, zaman itu ada namanya dualisme tuh antara ILP ya? Bukan LPI. PSSI. Oh, PSSI sama yang satu lagi tuh. Iya. Nah, itu berhentinya kalau gue boleh tahu kenapa nih? Iya, pada saat itu ada pengurus lebih dari satu yang Dari ngurus sepak satu. bola cabang gitu. Dan zaman itu juga banyak banget akhirnya yang berhenti main bola juga kayaknya ya. gara-gara- Betul, karena sampai dibukukan sama FIFA. Oh, jadi banyak kepala ya gitu ya di dalam Iya. satu organisasi. Jadi Wah, yang tadi. ngurusin satu organisasi ribet sih. lebih dari Banyak satu. pemikiran jadinya. Dan pada akhirnya banyak pemain bola yang mungkin potensial berhenti karena itu ya, Le. Ya mungkin kali. Tapi kan itu kan nggak berlangsung lama artinya. Ya mungkin teman-teman lu juga masih banyak sekarang akhirnya terjun ke dunia profesional gitu. Lu nggak ada minat lagi buat masuk ke ajang itulah, ke sepak bola lagi. Kayaknya Karena lu secara potensi udah potensial banget, Ple. Dia zaman dulu Emang benar. Iya, ini banget maksud gua udah ya jago lah buat taraf kita lah ibaratnya lah ya. Lu nggak ada minat. Ya, gue setuju, maksudnya kalau di Indonesia Hmm. nggak bakal kurang talenta pemain muda, pemain Benar. top gitu. Cuman emang
waktu itu 2015 ya kalau nggak salah, ya sempat ada selisih dualisme. Itu jaraknya kurang lebih setahun, dan lu setahun nggak ngapa-ngapain, nggak ada acara sepak bola, ya cuman lu tarkam doang gitu. Tapi dari SSB lu nya Ya berhenti, lanjut cuman ke SSB lu gimana? ya SSB ya jalan biasa, latihan terus kompetisi internal doang gitu, nggak ada yang bisa ngadain kompetisi nasional atau gimana ya, orang dibukuin FIFA. Iya sih, itu pas masih SMA juga waktu itu ya. Iya ya, SMA udah lulus juga deh kayaknya. Padahal kalau misalkan dulu nggak, ya ini let's say kita belakang ya, misalkan dulu si Smegol ini lah nggak sampai nggak berhenti lah bolanya, mungkin sekarang bisa taraf internasional mungkin ya amin Iya, ya, kita nggak ada yang tahu benar. gitu kan. Tapi temen lu zaman itu, angkatan lu ada nggak yang sekarang tuh udah di kancah ya let's say nasional lah atau mungkin internasional gitu? Ada beberapa, salah satunya yang gua kenal tuh ada di Dewa United. Oh, Itu yang baru promosi ke Liga 1 Iya, iya. tahun ini. tahun ini. Tahun depan itu namanya Reksa ya, Reksa Maulana. Berarti zaman itu dia nggak berhenti ya? Ya nggak berhenti. Lu sayang nggak sih kayak gitu? Maksudnya Iya. ya, mikir gak ya? Masih Iya. mikir gak sih kayak? Itu jadi pertanyaan gue juga sih. Kayaknya gue nyaman sama Getole aja kali ya. Gue gak nyaman banget bikin Smegol, gimana dong Le? Iya, Ini udah bisa bikin. Nggak bebas. Tapi ntar Devers bingung nih, lele yang mana nih? Iya. Tau gue nih yang lele satu Iya, suka tahu. ngomongin GTA doang gitu. Jadi gue ngomongin bola, lele yang mana nih? Ya balik lagi, maksud gue kalau lu sekarang ada di taraf yang kayak aduh coba dulu gue lanjutin bola gitu, ada taraf itu gak sih? Mikir gitu? Ya sempat ada, maksudnya kayak ada penyesalan kenapa nggak gue lanjutin gitu. Konsistensi dalam Ya. bermain bola gitu. Ya karena itu salah satu cara buat survive-nya pada saat itu susah banget ya. Ya betul. Ya lu kuliah juga, lu sekolah juga, lu harus bola juga. Tapi orang tua lu tanggapannya gimana? Nah, iya Waktu dari lu orang berhenti? tua lu gimana tuh pas lu berhenti tuh? Ya intinya waktu pada saat itu pas ada dualisme disuruh pilih, lo mau lanjut karir sepak bola yang nggak tahu sampai kapan. Waktu itu kan kita nggak bisa prediksi Iya, Iya, benar. bahwa dibukukan ini sampai kapan. Karena gitu. ini banget ya, kayak crash banget gitu ya Iya. zaman itu ya. Terus akhirnya ya udah, lu mau lanjut di bola atau lu banting setirnya ngapain? Ya lu kuliah, lu nyusahin sekolah lu gitu. Now after SMA lu kuliah, ada nggak kayak terbesit kan? Kalau kuliah kan juga banyak nih kayak kegiatan segala macamnya. Dunia sepak bola kan udah kental lah di bagian hidup lu gitu loh. Maksud gua waktu masuk kuliah ada nggak kayak terbesit? Itu kan berarti udah selesai dong dualismenya. Gua kepikiran gue pengen coba ikut kompetisi lagi. Saya misalkan di internal perkampusan aja gitu. Gitu. Kayak di Iya, organisasi lah benar. benar. Gitu. Cuman udah gue coba sayangnya waktu itu gue nggak diimbangin dengan menjaga kondisi gitu. Oke, Jadi berarti kayak udah lepas ketika gue udah memilih untuk melanjutkan kuliah, ya udah gue melupakan mimpi-mimpi gue untuk jadi profesional. Ya gue harus move on untuk ya udah gue kuliah aja, fokus coba iya. gitu. Lebih ke akademik Berarti aja harus gitu. lebih ada yang dikorbankan Iya, ya. pasti, ya satu pasti. ini korbankan bola. Iya benar. Dan di Bandung ya kuliahnya. Ya gue di Di Bandung. Bandung ya jauh juga itu kan namanya Bandung. perantauan kan. Gue juga waktu pas kerja kan perantauan juga kayaknya kehidupan realnya gue tuh kayak udah terlupakan gitu loh. Iya betul Di sananya, iya gak sih? Betul. Mungkin para divers juga, tapi menurut tuh gini, kalau orang-orang yang dulu pernah kayak lu, ngalamin sama kayak lu nih, pernah terjun ke dunia A misalkan, terus tempat terhenti karena satu problem segala macem, di kemudian hari pengen masuk ke dunia yang sama, menurut tuh bisa nggak? Kayak misalnya lu deh, teman lu, terus gue pengen masuk bola lagi nih, bisa apa enggak ya gitu? Bisa, iya, lu harus bisa nunjukin sikap kerja keras lebih dari 2 kali sebelumnya gitu. Tapi berarti bisa kan? Bisa. Kayak gue nih, gue suka banget bola Le, dari Oke. kecil. Ya kan, gue dulu sampai di apa? Di mana tuh? Kuburan aja gue main bola di sana gitu kan. Gue kiper Le, wah gila, gue nangkepnya Jago banget lu berarti deh. Nyamuk. 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 Iya gue nangkep tuh jago. Tapi tangkap belalang. itu kayaknya apa namanya, jangan ngetrem ya. Oh, itu beda Itu kayak pembahasan. pengalaman yang sangat-sangat menyedihkan buat saya itu. Menyamakan nangkap bola dengan nangkap belalang itu tidak ada korelasinya sebenarnya gitu. Nah pas di Bandung, pengalaman apa yang ada hubungan kaitannya akhirnya lu dari yang basicnya bola terjun ke kopi? Ya kan gue taunya ya lu main bola, gue taunya lu SMA ya udah biasa SMA, tiba-tiba gue denger lu namanya, wah anjir nih orang tiba-tiba
apa namanya dikenal bukan Raffi yang suka main bola tapi yang tukang kopi bahasanya gitu. Bukan Oke, Starling gue juga tahu. bukan Starling ya. Bukan Starling, oke. Tapi Ini udah tarafnya udah kafe lah. Ya, maksudnya. Pertamanya gimana? Iya, gue juga pengen tahu tuh. Apa ya, waktu itu ya diajak temen juga, temen SMP, nggak sengaja kita ketemu di apa namanya salah satu tempat. Akhirnya waktu itu dia nanya, ya say hello lah, apa kabar, terus lu mau ngapain? Gua kuliah, lu ngapain kuliah, kata dia. Mending daripada lu kuliah, mending lu kerja dulu gitu. Ah, kerja apaan? Gue tanya. Bikin kopi. Iya gila, cuman nyeduh doang gitu. Cuma Nggak nyeduh taunya doang, ternyata ngapain gitu. Mungkin ada ininya kali lu Iya. belum tahu kan. Soalnya mungkin ngajaknya kayak nyeduh kopi. Iya, Kayak barusan iya. lu nyeduh kopi 3 biji buat kalian juga. Iya, Cepet. Iya kan? Mikir seru kan? Kopi sobek kan? Iya, kopi sobek. Yang sobek kalian juga banyak sih sebenarnya sobek lain ya gitu. Iya, cuman kalau menurut gua lebih ke apa namanya? Kalau misalkan lu kopi kan jatuhnya sama bola kan jauh banget kan. Nah, itu lu bisa yakin bahwa ke kopi itu gimana gitu maksud gua. Ya apa namanya pelajaran dari sepak bola aja gitu. Maksudnya gue udah gagal di sepak bola. Oh, berarti ini. masih mikir ke sana gitu. Iya, maksud gue gagal lagi sih. Iya. Kopi nih coba. Makanya gue coba untuk seriusin di dunia kopi. Ya pada saat itu teman gue ngajak untuk kerja bareng sama dia. Ya gue diajarin dari nol gitu. Tentang yang gue nggak tahu tentang kopi segala macem, dia apa namanya cara bikin kopi yang benar, rasa yang benar, cara menikmati yang benar, kayak gitu ya. Itu temen SMP gue namanya Husen. Dan pada akhirnya di titik itu lu nemuin kenyamanan, wah kopi berarti bisa di sisi lain ada kenyamanan nih selain bola nih. Iya, dan gue baru tahu juga ternyata kopi itu luas juga gitu. Maksudnya ketika apa namanya lu minum kopi, ya lu juga akan ditemenin dengan seseorang yang ibaratnya lu nggak tahu siapa dia nih. Maksudnya bisa bertukar pikiran gitu. Iya, jadi berarti gue pernah denger zaman dulu gue kerja sempat ada yang ngomong rokok dan kopi itu adalah salah satu cara penyambung obrolan di setiap orang yang belum pernah kenal gitu kan. Iya. Kadang kayak misalnya lu terminal gitu kan, lu lagi ngopi ngerokok sendiri, ada orang sebelah lu tinggal nawarin kopi pak atau misalkan kayak rokok pak, lu bisa langsung itu ngobrol langsung bisa ngobrol. Itu salah satu alasan lu nggak akhirnya kayaknya kopi juga. Betul. Iya, maksudnya jadi kayak gue dari situ lah punya banyak koneksi dan relasi gitu. Gue kira yang banyak koneksi dan relasi ya main bola doang, lu bagus lu dikenal dari banyak orang, apa namanya jadi koneksi gitu kan. Terus ternyata di kopi juga lumayan gede juga maksudnya. Lu momen apa yang bikin lu nyaman banget sama kopi? Maksudnya kan pasti ada momennya kayak misalkan kayak gue nyaman sama musik. Gue ketika gue pertama kali main gitar gue bisa kunci C dan sakit banget megang kunci C, pada akhirnya gue nggak sakit lagi tuh gue nyaman. Oh berarti gue masuk ke main gitar nih. Iya, momen yang beruntungnya itu adalah gue bisa ketemu dengan circle orang-orang yang maksudnya punya open minded, terus orang-orang yang punya jiwa-jiwa maju, jiwa-jiwa bisnis sih. Dari situ biar maksudnya ternyata ini loh maksudnya nyari duit itu atau apa namanya nyari sesuatu ya bukan hanya dari sepak bola dong, bisa gitu. Jadi ya berarti sisi nyamannya tuh lu ya ada feedback lain lah ya di belakang itu. Nah kalau misalkan ngomongin bola sama kopi ya sebenarnya kan itu jauh kan, maksudnya jauh banget kan. Kayak ada nggak menurut lu korelasinya antara bola sama kopi gitu? Secara bidang beda dong. Iya, Sport sama ya industri lah itu jadinya. Tapi maksud gua kan lu bisa nyaman nih di kopi. Ada korelasinya nggak atau mungkin nyaman dari sisi kayak apa namanya improve-nya apa segala macem gitu. Mungkin kalau misal untuk di kopi kayak sama sepak bola ya masing-masing punya masa atau punya apa namanya ya pedoman tertentu lah. Point of view-nya adalah. Iya gitu. Ibaratnya kalau misal lu mencintai sepak bola, lu tahu sepak bola yang bagus tuh cara bermainnya tuh seperti apa. Kalau kopi juga ada cara menikmati itu seperti apa, metodenya apa dan segala macamnya kayak gitu. Gue kira ngopi tinggal ngopi aja Iya. gitu. Soalnya gue nggak bisa menikmatinya. Nah, menikmati tuh. Gue mungkin banyak neighbors juga yang di sini suka di kafe kan ya. Ya le ya, suka pada nongkrong di kafe gitu kan. Terus pada suka ngopi. Sekarang kan lagi zaman banget tuh kafe-kafe shop yang keren-keren segala macem. Dan gue rasa sekarang mayoritas orang-orang yang coffee shop itu ya lebih ke ya tempatnya bagus buat instagramable banget gitu kan. Tapi sebenarnya kalau buat orang yang terjun ke dunia kopi kayak lu Gol, itu berarti ada dong kayak feel dari si peletnya apa namanya, wah kopi yang enak tuh gini loh, kopi yang nggak enak tuh kayak gini loh. Nah, itu bakal jalan waktu atau gimana? Iya maksudnya
kita emang dari dulu udah terbiasa minum kopi-kopi sobek ya. Yang dimana iya. tuh kopi Benar, sobek benar, itu Ya, adalah sebenarnya kualitas yang paling rendah gitu maksudnya. kopi kemasan lah maksudnya. Dan itu ya. bukan kopi juga karena ada beberapa bahan campuran gitu. Oh ya pernah itu gue baca juga Ber, ternyata Iya. tuh kopi Bukan. sasetan itu ada campuran jagungnya. Iya, bukan? beras jagung. Bahkan sampai kopi yang kemasan tanpa gula pun itu bukan kopi asli sebenarnya. Iya, kopi asli yang maksudnya yang dari biji terus lo olah, terus lo seduh, ya lo minum sendiri, lo nikmatin gitu. Cuman kan karena di Indonesia kita terbiasa minum kopi sobek, Ya. jadi kayak kita udah cuman tahu ya kopi kalau nggak pahit gitu. Iya, manis. Manis. Tinggal Iya, tambahin iya. gula kan. Iya, iya, Ternyata iya. banyak esensi lain gitu. Ibaratnya kayak lu tahu aftertaste kopi itu gimana, acidity-nya gimana, Iya. sweetness gimana, bitter gimana, kayak gitu-gitu. Mungkin buat Debers yang dengerin udah terjun ke dunia kopi, mungkin pertanyaan ini agak terlalu basic banget ya. Cuman kan pasti banyak juga yang nggak tahu kok orang-orang yang penikmat kopi tuh anjir ini pahit banget, tapi kata mereka enak. Itu gue Iya. sering banget temuin kayak gitu Le. Oh, betul. Orang-orang yang gila nih orang penikmat kopi parah gitu ya. Terus gue cobain kopinya tuh itu nggak enak menurut gue ya. Pelet gue nih nggak enak nih. Tapi Dan kalau gue juga pernah punya pengalaman buruk. Apa Gue tuh? di KFC. Iya. Namanya keren nih, Americano. Iya. Gue coba, kok pahit kata gue. Ini apaan nih? Serasa pengen gue balikin aja ke Iya. apa ya? Mas apaan nih mas? Gak enak mas. Iya kan? Tapi Kayak gitu kan. ujung-ujungnya gue minum juga. Tapi jujur gue juga minuman yang sama lah yang mulai kayak gitu lah ya. Iya. Ya ini balik lagi ya masalah pelet lah ya. Yang tadi bilang Smegol bilang mungkin kita dari kecil terbiasa dengan kopi yang kopi sobek tadi. Nah, Jadi iya. untuk taste-nya ya udah terbiasa sama yang pahit yang kayak gini, manis yang kayak gini gitu kan. Nah, gue pernah ketemu orang-orang yang kayak gitu lah yang anjir nih orang bener-bener gila, ini kayaknya kopi nggak enak ya, tapi kok dia bisa enak ya gitu. Mungkin tampangnya kayak kopi adik banget. Tapi orang-orang kayak gua yang non pellet, ibaratnya non pellet lebih ke coffee addict kayak lu ya ibaratnya, bisa nggak kayak lu Le? Bisa sebenarnya tugas kita atau orang-orang yang sudah tahu tentang kopi, ada cemplung tentang kopi, ya harus bisa mengedukasi ke beberapa teman-teman sedekatnya gitu. Maksudnya ibaratnya kayak ngasih tahu nih kopi yang enak tuh kayak gini loh, nih sweetnessnya kayak gini loh, tanpa harus dicampur gula gitu. Jadi kayak butuh waktu juga untuk mengedukasi masyarakat tentang rasa kopi itu sendiri, apalagi di Indonesia tuh kopinya enak-enak gitu. Iya. Dan kualitasnya tuh nomor 1 dan diakuin dunia bahwa kopi kita tuh banyak varian rasanya. Sejauh ini kopi yang paling menurut lu anjir ini kopi enak banget gitu, dan lu bakal rekomendasi ke banyak orang gitu? Ada dari Sumatera itu ada Gayo, kalau di Bali ada Bali Kintamani, terakhir sama Toraja sih. Itu the best lah ya. Iya, itu the best. Maksudnya wah itu benar-benar karakter kopi yang kuat banget. Dan itu internasional juga Iya, rasanya. dan itu udah gue internasional. Bahkan di beberapa tempat kayak di Aceh Gayo, Toraja itu produksinya yang megang itu bukan swasta Indonesia tapi perusahaan luar gitu. Oh, karena mungkin secara kualitas segala macamnya udah Iya. ya udah Karena pemerintah telat untuk ngelihat bahwa potensi kualitas kopi gitu di Indonesia, makanya diambil sama orang-orang luar gitu. Kayak di Toraja ada beberapa lahan pertanian yang udah dipegang sama Australia, yang dimana semuanya proses dari hulu itu dikuasain sama Australia. Gue baru tahu tuh kalau di Jadi- perkebunan kita dikuasain sama swasta. Iya, Baru iya, tahu iya, gue. iya. Jadi Ya, petaninya mungkin tuh banyak lah ya, cuman- dapat feedbacknya adalah nih loh, gue ajarin cara lu nanam yang baik, Oh, gue oke. kasih tahu nih bahan-bahan yang baik, nanam cara nanam kopi yang benar, terus cara panen yang benar tuh kayak gimana gitu. Tapi lu jual hasil panennya ke gue biar gue yang olah value chain-nya nambah gitu, dan ujung-ujungnya juga dijual lagi ke Indonesia. betul. Gitu. Ternyata banyak banget ya edukasi Banyak, kopi yang banyak. jujur aja gue semacam kayak tadi aja gue jujur baru tahu soal kayak yang tadi lu bilang pengelolaan dan lain-lain. Betul. Ini kayaknya kalau ngebahas kopi, ini bisa bikin segmen sendiri lah nanti. Le. Oh, iya. Kayaknya ada. Nanti bikin next mungkin kita bakal bikin segmen sendiri buat ngomongin kopi. Kopi Karena aja. jujur edukasi banyak banget, Banyak, Le. emang banyak Soal ya kan banyak yang setahu gue ada kayak robusta ya. Robusta, Arabica. Arabica. Iya, itu mungkin kita bisa bahas tuh di satu segmen sendiri. Ya kan? Nah, ini balik lagi nih soal topik nih. Oke. Jadi kita baca berita nih. Baca berita. Oke. Kan emang BBB baca berita bareng dong. Nah, sekarang nih gue minta Smegol nih buat bareng-bareng sama kita baca berita di sini. Khususnya masih ada korelasi sama Smegol soal bola, Le.
Boleh. Soal bola nih. Boleh nih. Terdekat lu ngikutin bola terakhir kapan, Gon? Baru-baru ini sih yang Soal apa? World Cup World Cup. 2022. Terakhir gue lihat yang Portugal lolos. Oh iya. Dramatis itu. Iya, di dramatis banget, dramatis. Kualifikasi playoff. Bener. Dan ini nextnya nanti Piala Dunia sekarang di Qatar ya, Le? Ya. Betul, tuan rumahnya di Qatar. 21 November sampai dengan Sampai 18 Desember 2022. 2022. Heeh. Akhir tahun ini. Betul. Ini Ini diisinya juga sama 32 negara ya. Maksudnya banyak juga slotnya ya buat banyak. Piala Dunia Banyak, ini banyak. tahun ini. negara kita juga pernah ternyata masuk Piala Dunia. Itu tahun 1938, tapi ya udah lalu sana. Banyak banget lalunya ya. Dan gue belum lahir di zaman itu. Malu juga belum lahir, Le. Cuman kalau namanya sejarah kan harusnya diingat ya lah. diingat betul. Ibaratnya buat motivasi lah ya. Yang setahu gue juga zaman itu 1938 tuh masih nama Hindia Belanda, memang belum Indonesia Oke. gitu. Heeh. Untuk Piala Dunia tahun 2002 nanti negara Asia yang lolos di Piala Dunia 2002 Qatar itu Korea, Jepang, Iran, Arab Saudi, Qatar sebagai tuan rumah. Jadi memang untukannya memang sayang sekali Indonesia belum bisa lolos ya. Iya, walaupun Belum bisa. kan ini kan Asia juga ya. Iya. Ada nggak sih lu gol semacam lu kan mantap main Iya bola nih, nih. mantan main bola. Ada nih. harapan nggak sih atau mungkin kayak Oh jelas gede banget. harapan pasti semua, bukan harapan sih, gue salah mungkin ya, bukan harapan tapi lebih kayak ke pasti bisa nih, ada motivator dari lu, kayaknya bisa nih, entah mungkin tahun sekian gitu. Gue percaya Indonesia pasti bisa naik lah ke Piala Dunia gitu, tapi entah tahu kapan. Tapi semoga kita doakan. Menurut lu sebagai kacamata pemain bola yang mungkin sekarang jadi pemain kopi ya kan jatuhnya, cuman dari pandangan lu sebagai kacamata lu, kira-kira minusnya apa sih dari sepak Indonesia yang ibarat sebenarnya kan menurut gue potensi pemain tuh nggak ada yang kurang, Nggak ada yang kurang, Nggak ada tapi yang kurang. Nggak ada yang kurang. intinya tuh dibina aja. binaannya. Jadi kita lihat nih sekarang generasinya Evan Dimas. Kita nggak tahu nih generasi di bawah Evan Dimas dan teman-temannya apakah bisa stabil dengan Evan Dimas atau bahkan lebih dari Evan Dimas gitu kan. Oke. Gitu. Tapi Jadi- untuk entah nanti nih di Piala Dunia di Qatar ini lu menjagokan siapa? Nah itu tuh Portugal. Portugal. Oke. Tapi lu nggak menjagokan negara lain. Negara lain kalau nggak Portugal, Spanyol. Oke. lu siapa Le? Lu tahu nggak lu? Gua ada. Ada siapa? Cuman sayang banget nih di Iya. tahun ini Apa? dia nggak lolos nih. Siapa? Oh, Itali. Kalau nggak salah, iya itu negara itu negeri pizza itu Itali. Jadi Itali harus disingkirkan di Piala Dunia setelah tanduk 0-1 dari Makedonia Utara. Oh itu gue nggak nonton sih, jujur aja ya, gue nggak nonton. Gue sedih sih. Tapi ya maksud gue tim yang gue kita dari dulu idolakan. nikmatin Piala Dunia, Piala Eropa. Rasanya Italia itu udah salah satu negara yang wajib Iya, wajib serta ikut ya, serta. andil Benar, dalam sepak andil. bola dunia gitu kan. Kalau tahun sebelumnya Italia juara Euro 2000. Itu makanya, Makanya. itu makanya. Itu Itu nggak disangka-sangka. Iya. Sayang banget. Dan lu tahu nggak, ini tuh sebenarnya efek dari si Italia nggak bisa ikut Piala Dunia. Ini sampai masuk ke ibunya Roberto Mancini, Gul. Kenapa? Ibu Roberto Mancini tuh ngomong, namanya Mariana Puolo, itu ngekritik keputusan si anaknya nih, si Roberto Mancini dalam pemilihan skuad Italia di playoff Piala Dunia 2022. Oh, Mariana Polo itu kalau nggak salah menginginkan Balotelli main ya, Bere? Betul. Tapi Jadi sayangnya Balotelli nggak dikasih kesempatan untuk bermain di Piala Dunia ya. Iya. dengan alasannya simpel banget, Le. Apa? Cuma karena taktik doang Iya, anjir. nggak sesuai skenario taktik. Nah itu balik nih ya. Berarti taktik tuh penting banget ya kalau nggak sejalan. Betul. Karena beberapa pelatih juga punya referensi pemain yang ini bisa nggak ya ngejalanin taktik gue gitu. Dia tergantung pengennya taktik jadi seperti apa gitu. ada yang sulit diatur atau Betul, itu. iya. Oke. Jadi ya mungkin Balotelli nggak termasuk kriterianya dalam taktik. Berarti Mancini kalau misalkan skillful lah, dia jago main dribbling segala macam. Cuma kalau emang nggak sesuai taktik, ya susah. berarti cocok-cocokan juga ya antara Cocok-cocokan pelatih sama gitu. ini ya. Makanya ada hubungan pelatih sama pemain tuh erat juga biar kayak misal ada beberapa pemain yang kayak di satu sama pelatih itu jago banget, ketika dilepas sama pelatihnya ya Down. udah biasa aja gitu. Berarti treatmentnya ya. Betul. Nggak tahu treatment, nggak tahu mentality, nggak tahu. Ah itu bersinambungan semua berarti. Iya, susah.
Selain si Balotelli juga ada lagi ya, Le? Iya nih ada nih dari penampilan lu tau kan dia baru nih kiper ini kan baru banget dapat lu apa itu sih? Iya. Si kiper terbaik. Kiper terbaik. Cuman Best Glove ya, ya. Cuman kemarin katanya waktu melawan Makedonia Utara dia tampil buruk nih, Ber. Buruk banget ya. Buruk banget. Gue jujur ya, gue waktu pas dia menang Best Glove ya, Best Glove ya. Itu kan zaman tuh banyak banget kiper-kiper yang ada yang top, maksudnya pada saat itu ada lagi Courtois, ini ya, lagi top terus line banget lah ibaratnya ya. terus ada Mendy kiper Chelsea itu juga lagi perform banget. Cuman kenapa Donnarumma yang Malah dipilih yang pilih dia, gitu kan. gitu. Jujur segitu kagetnya juga sih gua, karena gua waktu itu kan lagi ikut Chelsea ya. Mendy tuh lagi gila-gilanya. Betul, gua akuin Mendy lagi bagus-bagusnya. Itu kiper gila Itu maksudnya. ya sumpah, itu gua pertama kali ngeliat kiper tuh kelas. iya, maksud gua itu secara gambarannya ya kok bisa-bisanya gitu. Dia juga lagi bagus, Ber. Itu dan digadang-gadang bakal menjadi Van de Sar katanya. Makanya. Emang udah jadi. Lu lihat siapa yang gendong sekarang ini. Habis saya buat topik di MU ya, kalau si Dede itu udah jadi ibaratnya kayak ujung tombak kan striker ya harusnya. Ini gue ngerasa kayak dia ujung tombaknya gitu. Oh gitu. Ini kalau ngebahas MU pasti ujungnya kemana? Tapi kan ujung tombak kan seharusnya dia di depan, Ber. Iya, Ini kan kiper iya. di belakang. Berarti apa? Ujung belakang. Ujung belakang tuh gimana sih? Gue gak ngerti ujung belakang tuh gimana. Tapi gini, kalau misalkan ngomongin kiper, sebenarnya kiper tuh peran besar banget nih sih gue dalam taktik sepak bola. Betul, maksudnya kalau kata siapa namanya Johan Cruyff, kalau misalnya kiper adalah striker pertama gitu kan. Ya, dan kalau striker defender pertama juga gitu. Jadi berarti maksudnya secara taktik juga ngaruh lah ya. Karena Betul. ya kalau pemikiran awamnya kan taktik ya ikut sertanya ya orang-orang yang middle defender atau mungkin striker, tapi ternyata kiper juga ada turut serta juga ya. Nah iya tuh kayak De Gea kan nggak jadi tim inti di Spanyol gara-gara mungkin Luis Enrique nggak melihat bahwa De Gea tuh nggak bisa main build up gitu, kaku misalnya. Oh iya, jadi maksudnya berarti kalau kiper itu masih ada andil sertanya dalam taktik itu. Betul gitu kan. Karena orang-orang awam juga mungkin bebas di rumah juga pasti mikir ya kalau kiper ya udah ngejogrok be di belakang berarti ya. Ngopi juga disediain kopi saset juga. Kalau bisa. Ya kan Kalau ketika bisa. lu mau menyerang pasti dimulai dari kiper dulu dong. iya. Iya. Nah, Ketika kipernya bisa menguasain bola, bisa passing dengan benar, bisa dengan umpan long ball yang bagus, itu kan jadi mempermudah untuk lu menciptakan skenario ke depannya. Oh iya benar. Itu logis tuh. Tapi kayaknya kalau balik lagi ke taktik berarti. betul. Tapi gue pernah ngeliat video yang di Tarkam tuh. Apa tuh? Ada ininya coy, yang asap-asap gitu. Apa tuh? Jadi kayak Jimat. gitu. Iya, terus kagak gol. Oh iya, gue pernah lihat itu Iya. yang tendangan bebas sama penalti sih. Penalti kayaknya Penalti ya, Nah. yang bapak-bapak. Iya, makanya. samping gawang. Iya, lu kayaknya kemarin kita pas Donnarumma menang kita nggak ngeliat sampai situ ya. Iya. Kameranya kayaknya nggak sampai sono. Gua rasa ada tuh di belakang tuh. Iya, bisa jadi. Gua ada di belakang tuh. Nah, ini ngomongin soal Qatar, balik lagi tadi nih soal Piala Dunia tadi. Pasti banyak banget tanya-tanya juga dari Debas di rumah atau kita juga bakal tanya juga. Kenapa sih harus Qatar yang jadi tuan rumah Piala Dunia nanti? Ya kenapa nggak Indonesia gitu? Bukannya dulu sempet ya Indonesia di 2022 itu menjadi iya. tuan rumah Ya ya? kan Oh nggak- bukan, mengajukan. Oh, mengajukan. Kan tahun ini udah Mandalika kan kemarin. Oh, Ya kan siapa tahu nextnya bisa jadi Piala Dunia tuan rumah kan, ya nggak ada yang tahu ntar ngewakilin. Otomatis timnas Indonesia akan berlaga karena dong. udah ada satu tiket. Karena gue jujur ya, gue main PS tuh ada Evan Dimas mukanya jelek banget di situ. Gue pengen nanti si FIFA tuh bikin PES gitu ya, game bikin PES tuh muka Evan Dimas ganteng gitu, sesuai aslinya. Bang Pamungkas mukanya kadang agak manyun kan. Emang benar. Lu udah nggak main lagi Pak. Oh iya udah nggak main lagi. Oh Oh iya, saya kayak buat terakhir 2010 ya. Waktu BP masih di mana tuh, di Persija kan? Persija. Iya gitu. Kalau misalkan ngomongin Qatar tuh banyak banget ya, Le. Ya dibalik banyak pro kontranya di berbagai negara, FIFA tetap memilih Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Hal ini dikarenakan Qatar dinilai mampu menjadi tuan rumah, apalagi Qatar merupakan negara yang sangat kaya raya. Oh iya sih, itu udah dikenal banget sih ya. Gila, Ya lu gila, tahu sedikit lah gue tentang Qatar. Mungkin lu bisa bantu nih baca nih fakta-faktanya banyak banget ternyata nih anjir. Fakta kaya raya dari Qatar. Yang pertama adalah pendapatan per kapita mencapai 62.000 US dollar per tahun. Gila. Kalau pantesan bisa, gue pernah baca juga kalau di Qatar tuh kalau nggak salah ya kayak sekolah tuh PP nggak bayar, kayak ada ibaratnya kayak
penyelarasan ekonomi segala macam. Ya mungkin karena ya pendapatan per kapitanya aja mencapai $62.000 per tahun gitu. Iya, US Itu dollar. kalau dirupiahin berapa, Ber? Waduh, itu Mau tinggal gue hitung nggak nih? Boleh Gue dong. hitung nggak nih? Balik Misalnya lagi di kursinya kalkulator dewa gue balik lagi nih, Le. Tapi apa lanjut aja nih. Lanjut ya. dong. Yang kedua apa nih? Cadangan minyak berlimpah, juga cadangan gas alam mencapai 24,7 triliun meter kubik dan menjadi jumlah terbesar ketiga di dunia. Cadangan minyak. Cadangan minyak Wah, gila. mana nonton bagi dia ke dia ya pas kita lagi angkat. Bagi apa tar? Iya bener. Ini minyaknya minyak apa dulu? Oh iya, bener. Ini kan minyak Untuk minyak apa? oli. buat bahan bakar Oh, minyak minyak. ini. Ya maksudnya bahan bakar minyak Ya, maksudnya bahan bakar mungkin minyak. kali ya. Tapi kalau dibilang cadangan gas alam mencapai 24,7 triliun meter kubik, buset. Ya ini berkesinambungan sama poin yang pertama tadi ya. Iya, benar, Masa benar. pendapatan per kapitanya sampai $62.000 per tahun gitu. Karena cadangan minyaknya segitu berlimpahnya, wajar banget ya. Terus yang ketiga apa? Yang tuh, Le? ketiga apa Yang nih? ketiga Qatar Airways yang menjadi salah satu maskapai terbesar Bener. dunia. Lu tau kan kalau di jersey-jersey? Iya iya iya. Iya. Itu gue jujur awalnya nggak tahu loh tuh karena gue pikir Qatar Airways ya cuman ya promosi biasa gitu Kalau lah ya. gua Qatar Airways justru gua kira pesawat. Iya, itu kan maskapai. maskapai. Lu kata ini Vortex. Vortex lagi. Lu mau mudik pakai Vortex lagi, Le? Kalau bahas Vortex lagi gitu nih. Oh iya karena ada Airways-nya ya. Ada Airways. Iya lah. Kalau Bukan airplane karena ada mode pesawat. Qatar ya. Iya, kalau airplane mode pesawat ya bukan Airways nih. Ternyata banyak juga poin-poin tambahan secara fakta-fakta menarik di Qatar juga. Gitu kan. Jadi banyak banget ternyata fakta-fakta menarik di Qatar. Iya, emang banyak sih. Cuman dari ini yang gua tahu sedikit nih, penduduk wanita di Qatar tuh sedikit. Oh iya? Nggak bisa Dikit ngebucin jumlahnya? sedikit. Gue di Indonesia banyak yang gak dapet gue. Iya makanya. Kemarin sono Gua jago Qatar. Gelandangan gue. Kenapa emang tuh, Le? Jadi dari 2,5 juta penduduk di Qatar, jumlah wanita tidak sampai sepertiga dari jumlah total warganya, yakni hanya 700.000 orang. Gila. Karena prospek pekerjaan di negara ini sangat baik, banyak imigran dan Yang berdatangan. yang berdatangan ke Qatar, terutama dari India dan Nepal. Mayoritas imigran adalah pria yang memang dikhususkan untuk membangun gedung dan fasilitas sebelum Piala Dunia tahun 2002 mendatang. Mayoritas imigran adalah pria yang memang dikhususkan untuk membangun gedung. Oh, berarti kuli. Iya. Datengin kuli Iya, aja. atau iya bener dong, kan namanya kan pembangunan kan harus Iya. laki-laki, Iya, Be. iya, Le. Tapi lu tuh perempuan nggak boleh. emansipasi wanita, Boleh. Le. Oh, boleh. Boleh dong, Le. Angkat semen boleh dong. Boleh, gue pernah lihat gue video wanita dia ngangkat semen. Oh iya, yang di Jawa-Jawa ya? Iya. Jawa-Jawa aja. Spesifik banget lagi Jawa-Jawa. Yang di Jawa. Jamet-jamet. Cuman gue gak tau itu Serius, di iya. mana Itu kayak di Gresik. Tapi nggak tahu juga deh. Nggak tahu juga. Entah namanya semen Gresik. Gue cuma lihat sekilas doang. Iya, ada tuh masuk. Itu berasal dari sumber Ya, sumbernya itu bravaradio.com. bravadio.com. Tapi lu tau kan yang kemarin gue cerita sama gue apa namanya si Piala Dunia kelab milik Qatar karena 4 tahun ya buat stadion berapa? Iya, kurang lebih lah. Itu Kayaknya lebih deh. ya maksudnya seenggaknya dalam kurun waktu segitu bisa ngebangun. Gue sih baca sih ngebangun dan merenovasi ya Iya. buat semua preparing si buat World Piala Cup Dunia 2022. 2022 Itu mungkin salah satu alasan juga kali ya. Lah ya banyak duit. Gimana sih biar Iya, ya makanya. cepet. Tapi lu Gila. ada keinginan gak sih sebenarnya ke Qatar? Ya pengen, Le. Panas Nah banget. nih, lu tuh Panas. ada Iya. yang Panas menarik juga nih di Qatar nih. Panas, Le. Lu panas, lu pernah ke sana enggak? Gue belum ngerasa Oh, sana, iya. cuman Belum. baru baca-baca aja sih. Cuman katanya di sana panas. Oh, sotoy banget lu. Lu kode cheat deh gue, Le. Cheat biar yang terang. Cheat tuh. cuaca ya? Cheat cuaca, iya. Terus naik kontak Nah, deh. yang gue tahu tuh di sana tuh bebas pajak nih. Nah, ini yang tadi Nah, tuh. satu lagi keunikan dari Qatar, masyarakat Qatar yang bekerja bebas untuk tidak memberikan pajak penghasilan. Padahal gaji yang didapat besar, kemakmuran Qatar tak mengharuskan warganya membayar pajak penghasilan. Wah, Tapi enak banget tahu sih. tapi tahu diri ya berarti orang sana. Iya. Coba kalau ini diberlakukan di Indonesia coba. Enggak ada yang tahu diri. Lu PPN aja berapa persen yang marah? Iya. Sekarang udah naik Ber, Naik, 11. iya kemarin 11 ya? Iya di tempat gua harga-harga iPhone aja 11% naik. Oh, 11%. Iya. Udah bukan 10% lagi atau 5%. 11%. Gila. Gila. Itu pajak bertambah tuh. Nah, terus yang kedua itu gampang nyari pekerjaan juga nih. Makanya ini gua pengen ngajak lu, pengen mengajak ke sana. Kira-kira pada mau enggak? Tapi kalau sudah kerjaan sama masang MCD juga ya, ngapain, Le? Mendingan Indonesia lu masang MCD sampai Qatar. Lu kalau meleduk manggil bapak lu. Iya, iya. Pak, aduh meleduk nih, Pak. Panggil Lord, Listriknya. panggil Lord. Iya, panggil Lord.
bapak lu tadi beliin dulu kan. Ya karena di Qatar itu gampang pekerjaan karena di Qatar memiliki banyak lapangan pekerjaan untuk orang asli Qatar. Jadi buat orang warga lokal ya. Iya, warga lokal di Malah Qatar. perusahaannya yang melamar buat mana sini yang lu Iya, kerja iya. gila. Iya emang bener. Jadi lu baru lulus nih di sana. Iya. sama Ayo, sekolah udah lu di ikut sana. gua. Iya lu ikut gua sini ayo. Ditawarin. Malah perusahaan atau company yang CV lu ngelamar. nggak buat gorengan tuh coy. Iya benar. Nggak ada CV buat gua orang Anjir, nggak gue ada. dulu pernah gue pernah dulu pas kerja di Cikarang ya. Gue pernah kerja di Cikarang. Terus lu beli gorengan. Iya, gue beli gorengan. Terus enggak juga sih. Enggak ke situ sih sebenarnya arahnya sih. Gue nanggepin aja. Lanjut gak nih? Lanjut. Ya. Jadi gue di Cikarang nih. Gue di Cikarang kan. Terus satpam di pabrik gua. Dan pabrik gua tuh ini apa namanya ngeliatin CV orang-orang yang ngelamar. Oke. Gitu kan. Terus kata gue ini enggak diiniin Pak, enggak dikasih hari, belum ada lowongan gitu kan. Oh. Jadi itu di keep di situ tuh, Le. Oh, berarti Kalau di sini kan ditahan. iya, maksudnya karena ya sebenarnya wajar sih ya karena memang belum ada lowongan kerja jadi buat apa juga di supply ke sana. Cuma ini karena memang di Qatar tuh dia perusahaan yang akan datang sendiri ya. Ya akan datang. Jatuhnya berarti enak banget tuh. Atau emang karena dia penduduk yang nggak terlalu lebih banyak dari Indonesia? Balik lagi terus Gitu. penghasilan per kapitanya juga Iya, jadi kayaknya nggak terlalu dibahas lah ya, karena ada butuh banyak orang juga di sana untuk kerja. Dan lu di sana punya mobil mewah berapa biji juga nggak ada pajaknya, beda sama di sini. Kalau nggak Tapi salah di tahu sana diri. gaji barista kurang lebih 9 sampai 18 juta. sedap. Boljuk. Gila. Kalau nggak salah ya. Kalau gue masang MCV doang berapa ya? Ingat meleduk tar. Lu jangan bawa test pen ke sono. Mungkin ada alat yang lebih bagus di sono ya, selain test pen. Kayaknya ada. Iya, 9 kali lipat dari gaji lu yang saat ini mungkin. Mungkin kalau di sana ya. Soalnya di Mantap sih. barista aja 9 juta paling rendah. 9 juta ya. Nanti sono ketemunya ini juga temen lu yang ngomong bocoran. Weh. Lu dia ke Qatar juga lu gitu. Kalau kita reunian di Kocik. Qatar. Nanti di Qatar. Kalau ngomongin ke depannya lu bakal planningnya apa? Kopi kan kemana kayaknya terakhir lu di Bekasi tuh. Iya. Apa namanya ya, pengennya ya sih punya coffee shop sendiri. Pengen ngelola bisnis sendiri. Sejauh mana ya udah jalanin? Atau baru? Iya udah sampai sejauh mana jalanin? Apa baru? Ya setiap orang punya planning lah ya. Iya. Tapi maksud dari lu sendiri sampai saat ini kuliah kan udah lulus nih. Udah, Kerja juga ya. Ya insya Allah segera settle juga ya mudah-mudahan gitu Mudah-mudahan. kan. Berarti pengen terdekatnya bikin coffee shop. Iya 2-3 tahun lagi. Amin. Amin deh. Sekarang di mana? Gua dukung. Iya iya teman dong. lo. Oh, iya. Pasti dong. Pasti Lu selalu dong, dukung pasti teman dong. gua. Parah Itu banget. tempatnya itu di mana aja maksudnya yang punya potensi market untuk orang tukang ngopi. Tapi lu udah banyak survei belum? Ya maksudnya sedikit-dikit lah. Lebih ke riset lah ya. Iya. Soalnya kalau sekarang yang baiknya yang gue mention tadi pertama tadi orang-orang ke coffee shop rata-rata ya kalau gue perhatiin ya gue sebagai kacamata orang awam yang nggak ngerti kopi rata-rata kalau orang ke coffee shop itu nggak terlalu perhatiin kopinya banget ya nggak sih lebih ke tempatnya yang instagramable. Nah dulu nanti kalau buka coffee shop lu apa ya ibarat notice banget gak soal itu artinya kan lu kan kopi addicted banget nih. Iya. Lu permasalahan itu nggak sih Le? Permasalahan itu nggak? Ketika lu buka coffee shop gua pengen buka coffee shop yang kopinya enak tapi ternyata segmennya nggak di situ. Segmennya banyak orang yang ke coffee shop cuma karena tempatnya doang. Lu permasalahan itu nggak? Itu berbicara dengan konsep idealis versus realistis. Mantap. Jadi kalau misalnya kalau lu pengen idealis ya lu bakal bikin kopi sesuai idealis lu sendiri, tapi belum tentu profit, belum tentu lu menghasilkan cuan, tapi idealis lu bakal terjaga. Tapi apakah sanggup di saat apa namanya zaman yang saat ini lu bisa survive dengan idealis lu gitu. Jadi lu nggak pernah mempermasalahkan soal apa namanya ketika lu gua pengen bikin kopi ya harusnya coffee shop ya kopinya enak. Lu nggak bisa tempat yang bagus-bagus yang ini kopi shopnya enak. Lu nggak berarti nggak kayak gitu. Karena kalau menurut gua sekarang market tuh cepat banget berubah. Maksudnya yang tadinya cuman coffee shop latte, cappuccino, long black, americano, tiba-tiba sekarang cuman kopi susu. Iya sih. Iya. Ya itu maksud gua. Rata orang ya lebih ke yang buat tempatnya kan gitu kan. Itu berapa 3 tahun ke depan Le? Niatnya. Ya niatnya planningnya Mudah-mudahan lah. gitu. Apa yang Itu dipersiapkan dari sekarang? ngumpulin dana dulu terus Lumayan banyak kan modalnya. ya lumayan, tapi tergantung juga maksudnya kayak lu ya mau bukanya yang kayak gimana dulu gitu, punya apa namanya batasannya juga, ada yang dari terendah, menengah sampai yang tertinggi.
Makanya balik lagi, lu investasinya mau sampai mana? Artinya lu udah ada basic soal ya intinya teorinya udah ada lah, tinggal mungkin Alhamdulillah, prakteknya tinggal sambil jalan nantinya sambil gitu. jalan. Lalu kalau sedikit gue pengen ini terakhir aja ya, sedikit dari lu mungkin para debers di rumah juga kalau ada yang mau usaha secara spesifik mungkin kopi gitu ya, lu sedikit udah punya sedikit teorinya, apa yang bisa lu sampein kalau orang yang mau bikin coffee shop ya, tipis-tipis aja tipsnya. Sedikit aja sedikit. Ya ibaratnya kalau lu mau buka coffee shop minimal lu harus suka kopinya dulu. Artinya lu tahu prosesnya, lu tahu cara bikin kopinya, lu tahu bisnisnya. Udah maksudnya. Tapi maksud gue gini, ketika lu udah latihan, lu udah training coffee, bukan berarti lu langsung bisa bisnis. Ya. Ibaratnya kayak lu udah training coffee di mana aja segala macam terus lu langsung mau ke bisnis. Di dalam bisnis coffee shop tuh ada logistiknya, ada inventory-nya, ada purchasing-nya. Oh berarti nggak Nggak maksudnya asal-asalan sertifikat langsung. banyak kita nggak bakal Iya, nggak menjamin lah, nggak Ya menjamin. ibarat kayak misalnya lu bikin kue, lu kursus kue, terus lu bisa nih bikin kue yang enak, tapi lu belum tentu bisa ngejualin. Iya benar. Jadi kalau menurut gue ya ada keseimbangan antara ilmu marketing dan ilmu si kopinya itu sendiri. Artinya lu tahu kopi lu yang mau dijual tuh di harga berapa, kualitasnya berapa, dan lu tahu juga prosesnya di balik itu. Kalau misalnya kopi lu pengen bagus, berarti lu ada proses yang dilewati ya. Lu harus bayar berapa gitu. Iya. Berarti intinya buat debers semua yang kalau mau ngejalanin usaha ke depannya ya, ini kan Covid juga udah mulai rendah nih ya, udah mulai turun ya, semoga untuk UMKM di luar juga bisa segera naik lagi gitu kan. Orang-orang yang mau bikin usaha, contoh spesifik kopi, dan semoga Smegol juga dalam waktu dekat ya Le ya, Amin. bisa buka coffee shopnya gitu kan. Yeah. Karena kalau ngebahas kopi yang tadi gue bilang, ini kita bakal bisa bikin segmen sendiri. segmen. Karena jujur gue kepo banget soal kopi. Buat orang, karena gue suka kopi tapi nggak se-addicted ini orang gitu ya. Sampai yang kopi pahit banget, kata dia enak gitu. Iya. Iya kan, maksud gue ya gitulah, kayak cinta gitu. Iya, Nggak benar. usah, gue nggak ngerti. Gue nggak usah mau cinta, gue nggak Ya ngerti. intinya buat teman-teman semua ya, kalau lu mau terjun di dunia kopi bukan hanya belajar tentang kopinya doang, rasanya doang, tapi lu belajar juga dari sub bisnis lainnya juga gitu. Iya. Proses yang terlibat dalam si kopi itu gitu. Ya artinya banyak part yang harus dipelajarin lah ya. Betul. Jadi nggak cuman kayak gue bisa, gue punya duit, gue pengen langsung terjun. Banyak temen gue yang kayak gue pengen bikin coffee shop, terus akhirnya dia cari orang-orang yang jago bikin kopi, dia datengin, dia pelajarin, terus dia buka. Tapi dia lupa kalau misalnya ternyata kopi ini punya waktu bertahan berapa lama. Ternyata nih kopi ini kalau misalnya diolah menjadi kayak gimana, ketika nggak diolah jadi kayak apa, kayak gitu. Nah itu yang benar-benar ya. Padahal hal kecil hitungannya. Hal kecil banget yang harus Hal-hal kecil, dipelajari iya. sebenarnya. Dan itu banyak orang yang nggak tahu, dan banyak orang yang kayak menyingkirkan, ya udahlah yang penting gue jago bikin kopi, tanpa dia nggak tahu gue cara marketnya gimana sih, cara Itu ngejual kurang. gimana sih, Kalau gitu. itu kurang pengetahuan berarti orang itu. Lu ya kayak udah lama juga nih kita ngobrol nih. Mungkin nextnya kalau ada kesempatan ngobrol lagi ya, Gol ya. Siap, Apalagi siap, soal siap. kopi nih. Aduh. Ya Le, Jangan lu sampai kepo nggak lu? Kepo dong. Lu masih ikut gue deh, berdua. Ya nggak apa-apa. Oh iya boleh ikut ya, karena lu juga pengen tahu pasti kan soal kopi kan. Kayaknya cukup sampai sini dulu. Thank you banget Raffi Smegol udah mau bantuin kita baca berita di sini kan, walaupun Iya, sebenarnya thank you udah ya, diundang juga. Iya, semoga nextnya bisa ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa ngomong banyak lagi soal kopi Iya, lagi, biar Debers juga sini pada tahu tentang edukasi kopi yang bener tuh kayak gimana gitu ya. Oke, cukup dulu ya. Ray? Cukup. Oke, sampai di sini dulu baca berita barang kali ini. Oh ya, ini kita kan mau menyambut Lebaran nih. Oh iya. Ya kan, ini untuk para Debers di rumah yang kalau mau mudik atau udah berangkat mudik, ya selamat menikmati Lebaran di sana, selamat berkumpul sama keluarga, tetap jaga protokol kesehatan. Betul. Dan yang belum berangkat mudik seperti yang kemarin kita bilang ya, harus Siapin pokoknya prepare lah ya prepare sesiap semuanya, mungkin. khususnya kayak kendaraan, terus pengendaranya dipersiapkan juga kesehatan agar semuanya lancar sampai dengan bisa pulang ke rumahnya masing-masing lagi. Satu lagi jangan lupa vaksin booster. Itu yang Yes, utama. Udah belum? Udah dong. Oh, udah dong. Karena emang tuntutan perusahaan. Lu pulang kampung sih lu? Pulang kampung? Insya Allah pulang. Pulang kampung? Iya, insya Lu Allah pulang kampung juga ya? Gue jadinya kemarin gue ini banget ya pengen pulang kampung, cuman kayaknya Enggak. insya Allah. Gue kira nggak jadi. Insya Lu gak nanya gue? Ya lu gimana? Ah enggak, udah terus aja. Langsung aja. Ya boleh. Sama aja kayaknya nggak ada jawabannya. Oke, sampai di sini dulu deh baca berita barang kali ini. Minal aizin wal faizin, Tole. Ya, Ya, Ben, mungkin Ben, Lego. Ben.
Minal aidin semuanya, semoga berkah semua dan semoga di next time ini kita bisa ketemu lagi di bulan puasa di tahun kedepannya, Ramadannya bisa ketemu Iya, lagi, terus amin, Lebaran amin, bisa amin, kedepannya amin, amin. ketemu lagi gitu. Ya sampai sini dulu dari gue Berko dan rekan baca bareng gue Bima Tole. dan Raffi ya sampai ketemu di baca berita bareng selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah informasi buat para deber semua. Sampai jumpa di baca berita bareng selanjutnya. Dadah. Time.